Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi di tutorial 2ds Max 2011. Untuk tutorial yang ketiga ini kita akan berbicara mengenai command panel. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kita pastikan dulu unit setup dari 3D Max yang kita gunakan. Klik customize, kemudian unit setup, kemudian sistem unit setup. Kita gunakan untuk unitnya cm. Oke. Kemudian pastikan metriknya juga cm. Kemudian oke. Dan ini kita akan berbicara mengenai command panel. Di sini kita bisa membuat objek, create object, memodifikasinya. Dan kali ini kita akan membuat objek 3 dimensi. Klik create, kemudian kita gunakan pilih geometry, dan kita pilih objek standar primitif. Kita coba untuk objek yang pertama, kita maximize dulu viewport. Ya. Untuk pertama, klik box. Nah, kita buat objek box, klik, kemudian drag, lepas, dan tarik ke atas. Oke, seperti ini. Selama box yang kita buat masih aktif, maka di sini terdapat parameter dari box tersebut yang kita bisa ubah nantinya. Di sini ada nilai panjang, lebar, dan tingginya, kemudian segmen-segmen yang terdapat di dalamnya. Contohnya, kita ubah ukurannya. Kita buat kubus sempurna 50 kali 50 kali 50 cm. Maka akan terbentuk kubus sempurna. Kemudian di sini terdapat segmen-segmen yang ada pada kubus tersebut. Kita bisa tambahkan atau kurangi. Ya. Untuk memunculkan atau supaya segmen-segmen dari kubus atau objek yang kita bentuk itu bisa terlihat, maka kita bisa menekan F4 pada keyboard kita. Kemudian kita bisa tambahkan segmennya. Tampak segmen-segmen yang kita tambahkan pada kubus tersebut. Setiap objek mempunyai parameter yang berbeda. Sebelumnya kita coba creation method pada box, yaitu kita coba dengan cube. Oke, kita akhiri dengan klik kanan seperti ini. Selanjutnya kita buat box dengan cube. Ya. Bedanya, kalau seandainya tadi kita harus mendrag ke atas, tapi pada method creation method cube sendiri, saat kita mendrag akan terbentuk kubus sempurna, panjang, lebar, dan tingginya. Nah, di sini tampak ukurannya, panjang, lebar, tingginya sama 34614. Untuk parameter yang lainnya sama dengan metode pembuatan box tadi. Seperti itu. Klik kanan untuk mengakhiri. Kemudian kita bisa seleksi untuk menghapus. Ya. Untuk berikutnya, objek berikutnya kita akan membuat sphere. Ya, lingkaran seperti ini. Kemudian kita buat silinder.
seperti ini. Kemudian torus, seperti ini. Donat, kemudian teapot, kita bisa geser dengan menekan scroll tengah. Kemudian cone, tarik ke atas, klik, kemudian tarik ke bawah, klik ke kanan, kemudian geosphere, kita geser lagi, hampir sama seperti sphere, tapi di sini tampak berbeda permukaannya atau kerangka-kerangka yang membentuknya. Ya, kita bicarakan nanti. Kemudian tube, klik, kemudian klik, piramid, oke, tarik ke atas, klik, dan blend. Ya, seperti ini. Inilah bentuk-bentuk yang terdapat pada standar primitif. Oke, kita bicarakan satu per satu. Kita mulai dari yang pertama tadi kita sudah bicarakan box. Sekarang kita bicarakan sphere. Ya. Oke. Kita seleksi sphere. Kita gerakkan menyamping seperti ini. Oke. Kemudian kalau seandainya karena kita tadi sudah keluar dan membentuk objek-objek yang lain, kita bisa modifikasi sphere ini dengan mengklik modify. Ya, di sini akan muncul parameter-parameter yang terdapat pada sphere. Seperti itu. Oke, parameternya di sini terdapat radius yang merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Contohnya kita seandainya ubah menjadi 40 cm. Jari-jari pada lingkaran tersebut 40 cm. Segmen menunjukkan kerangka-kerangka yang membentuk lingkaran tersebut. Contohnya kita tambahkan, ya, semakin banyak segmen maka semakin halus lingkaran terbentuk. Tapi tentunya akan memperberat kerja dari komputer kita nantinya. Oke, kita ubah ke segmen standar. Kemudian di sini smooth. Ya, bedanya coba kita tekan. Apabila smooth, tekan F4 tadi. Nah, apabila smoothnya di face-nya akan berubah, permukaannya akan berubah seperti ini. Klik. Untuk hemisphere adalah cara untuk memotong dari lingkaran tersebut. Contohnya kita naikkan seperti ini. Ya, lingkaran tersebut akan terpotong. Coba 0,5. Akan terbentuk setengah lingkaran.
seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada slice, slice to dan slice from. Ya. Pada bagian ini tampak. Celah akan membelah. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita bergerak ke silinder. Di sini parameternya juga terdapat radius. Kita ubah 20. Ketinggiannya kita ubah 20. Dan begitu juga segmennya. Klik F4 untuk memunculkan segmen dari objek yang kita bentuk. Terdapat 5 segmen. Cap-nya situ tampak muncul cap. Satu segmen, 3 segmen. 1, 2, 3. Setnya di sini banyak sekali segmen. Tentunya kita kurangi ya. Apa perbedaannya? 4 seperti ini. Dimana silinder sempurna tadi dengan jumlah segmen atau kerangka yang membentuknya kurang lebih 18. Kemudian sama ada slash juga seperti tadi. Oke, untuk berikutnya kita akan mengedit torus. Juga sama, terdapat radius, rotation, kemudian segmen. Di sini juga kita munculkan F4-nya supaya tampak perbedaannya. Pada twist sendiri adalah lihat permukaan perubahannya akan dipuntir. Permukaan torus sendiri akan dipuntir. Di sini saya masukkan minus 55. Saya hilangkan F4-nya. Di sini tampak puntiran. Nah, fungsi dari twist sendiri itu adalah untuk puntiran dari objek torus tersebut. Itu juga terdapat slice juga. Kita yang bisa aktifkan, kemudian kita slice. Oke, berikutnya klik teapot. Untuk teapot sendiri juga terdapat radius, segmen, kemudian perbedaannya karena ini terbentuk objek sempurna yang tampak jelas perbedaannya dengan objek lain. Di sini ada part-part dari teapot sendiri yang kita bisa edit atau hilangkan satu persatu. Bodinya hilang, atau kita bisa hilangkan handle-nya atau ujungnya, spot, atau tutupnya seperti ini. Oke, kita masuk ke berikutnya, cone. Juga sama, di sini terdapat dua radius, di mana radius yang pertama adalah jari-jari pada bagian dasarnya. Contohnya kita masukkan 30. Ya, akan besar. Dan untuk radius bagian atasnya, contohnya kita masukkan 10. Sini tampak jari-jari pada bagian atasnya 10 cm. Dan ketinggiannya dan F4. Segmen-segmen yang membentuknya juga terdapat slash on. Oke, berikutnya pada geosphere, pada parameternya juga terdapat radius, segmen,
Berbeda dengan sphere tadi, rangka-rangka yang pembentuknya yaitu segitiga. Sedangkan pada sphere tadi, rangka-rangka pembentuknya merupakan persegi. Seperti itu. Sama segmen-segmennya. Kita bisa buatkan agar segmennya semakin halus. Di sini kita turunkan segmennya. Ya, akan terbentuk seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita masuk objek yang berikutnya itu tube. Di sini juga terdapat dua radius. Radius yang pertama kita coba masukkan 30. Radius yang paling luar untuk yang kedua coba kita masukkan 10, yaitu menunjukkan radius bagian yang tengah ini. Juga terdapat ketinggian, segmen-segmennya, kemudian juga ada slash on. Oke, untuk berikutnya juga pada piramid juga kita bisa atur ketinggiannya, kedalamannya maupun lebarnya. Ya. Kemudian kedalamannya semakin memanjang seperti ini, dan ketinggiannya ya. Juga terdapat segmen-segmen. Kita bisa menunjukkan segmennya. Nah, seperti ini. Oke, untuk berikutnya yang terakhir adalah plane. Sama seperti sebelumnya, juga terdapat panjang, lebar, kemudian segmen-segmennya yang kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita saat membuat objek tadi. Oke, demikian tutorial yang ketiga mengenai command panel, objek-objek yang kita bisa buat. Oh ya, sedikit tambahan sebelum kita akhiri tutorial kali ini. Kalau seandainya kita ingin mengubah nama dari objek tersebut, kita bisa ketik di sini. Contohnya ini aja. Ya, seandainya kita ubah namanya setengah lingkaran. Ya, namanya akan berubah setengah lingkaran. Kemudian kalau seandainya kita ingin merubah colornya, warnanya, yang tinggal klik di sini. Nah, di sini terdapat warna-warna yang kita bisa pilih, tapi ini jumlahnya terbatas. Atau kita bisa menggunakan kemudian AutoCAD yang mungkin jumlahnya lebih banyak. Kita bisa klik, kemudian oke, maka warna akan berubah seperti itu. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada tutorial 3D Max keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.